saya ulang lagi materinya, disampaikannya supaya disegarkan ingatan sebelum melaksanakan kuis 1. Jadi tetap join di Google Meet, mudah-mudahan tidak terlambat lagi ya, sehingga beberapa menit, 15-20 menit saya isi dengan penjelasan tentang summary, kemudian saya berikan soal kuis 1-nya di grup WA. Jadi tetap join di Google Meet terlebih dahulu ya. Sebelum saya mulai, seperti biasa cek dulu suara saya masih terdengar dengan baik. Sudah terdengar Bu. Ya, oke. Saya lanjutkan ya, sambil mengizinkan kawan Anda bergabung. Ini minggu yang lalu kita sudah sampai mendefinisikan tentang variabel acak dan hukum probabilitas, dan bisa lihat perbedaan antara probabilitas dan statistik ya. Ada variabel statistik, variabel acak, kemudian ada hukum probabilitas, distribusi statistik. Di sini ada nilai harapan matematis, ada nilai rata-rata. Nanti kita bisa lihat kalau varian sama namanya. Kalau variabel acak itu didefinisikan dia berdasarkan dia ada beberapa poin di sana. Di sana ada percobaan acak, ada kejadian elementer yang sifatnya tidak pasti, ada kemungkinan di sana, dan bisa dinyatakan secara numerik gitu ya. Simbolnya dalam huruf besar seperti ini X, Y, Z. Ya, ini huruf besar ya, X, Y, Z seperti ini. Kemudian kita juga sudah mendefinisikan apa itu hukum probabilitas. Jadi hukum probabilitas itu menghubungkan dari masing-masing variabel acak dengan berapa probabilitas dari masing-masing variabel acak tersebut. Biasanya tidak ada persamaan matematis ya, sehingga kita dapat nilai probabilitas dari masing-masing variabel acak tersebut. Seperti ini contohnya juga kita sudah bahas ya, bagaimana didefinisikan dari suatu kasus atau pernyataan. Misalnya di sini ada 2 diambil kontaktor yang rusak gitu ya, berapa jumlah yang rusaknya, ada BB, BDD, BDD, ini ada kemungkinan yang muncul, sehingga kita bisa definisikan X itu jumlah kontaktor yang rusak dengan tingkat probabilitas masing-masing. Kita sudah pelajari. Dan kita juga sudah pelajari apa definisi F kecil dan F besar. F kecil dalam kurung XI seperti ini, dan P dalam kurung X sama dengan X. Artinya ini probabilitas variabel acak X. Variabel acak X itu nyatakan yang besar sama dengan XI. Jadi ini komponen bagian-bagian dari variabel acak itu, nilainya X1K, X2 sampai XI ya. Dimana disebutkan juga bahwa fxi lebih besar atau sama dengan nol. Jadi nilai probabilitas dari sebuah variabel acak itu pasti lebih besar atau sama dengan nol, nggak mungkin negatif. Dan jumlah dari semua probabilitas yang ada itu totalnya adalah 1. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan fungsi distribusi ya. Ada notasi F kecil XI, ada notasi F besar XI. Mungkin ini lebih mudah kita pahami karena kita sudah bahas kurva kumulatif pada pembahasan statistik deskriptif yang bab 1 di awal ya, di awal sekali itu kita sudah pahami apa yang dimaksud dengan kurva kumulatif. Nah, ini di probabilitas kita sebut dengan fungsi distribusi. Fungsi distribusi itu didefinisikan sebagai kalau F kecil XI itu P sama dalam kurung X sama dengan XI. Kalau ini sama dengannya negatif, lebih kecil atau sama dengan XI. Jadi nilainya dijumlahkan sampai nilai XI. Nah, seperti ini. Jadi PX lebih kecil atau sama dengan XI itu sama dengan PX sama dengan X1 ditambah PX sama dengan X2 ditambah terus. Ekspresi notasi seperti ini harus Anda familiarkan gitu ya di dalam penulisan lancar, karena di dalam menyelesaikan persoalan harus dituliskan notasi yang sudah dipelajari ini ya. Nanti bentuknya seperti tangan. Jadi kita bisa lihat dari contoh 3 seperti ini. Di sini ada jumlah kesalahan pada suatu pemasangan peralatan, di mana masing-masing
variabel acaknya, namanya jumlah kesalahan, ada 0 yang salah, 1 yang salah, ada 5 yang salah gitu ya, dengan probabilitas masing-masingnya diberikan di tabel ini. Kita akan mencoba mengubah tabel ini ke tabel di bawahnya, tabel fungsi distribusi. Jadi seperti di statistik deskriptif juga diterjemahkan ya tabel ini menjadi tabel kumulatif. Nah ini juga demikian. Jadi lebih kecil atau sama dengan, kalau ini kan masing-masingnya sama dengan berapa probabilitas sama dengan, kalau ini lebih kecil atau sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 0,30 yang 0, kalau sampai dengan 1 berarti yang 0 dan 1 dijumlahkan, 0,3 tambah 0,25, 0,55, 2 berarti 0, 1 dan 2 dijumlahkan 0,73, yang lainnya demikian ya. Totalnya semuanya pada maksimumnya adalah 1, karena seluruh probabilitas yang ada totalnya adalah 1. Kemudian tentukan fungsi gambaran grafiknya. Grafiknya gimana grafiknya? Grafiknya digambarkan seperti bentuk tangga seperti ini ya. Jadi sumbu X-nya adalah nilai variabel acaknya. Ini hati-hati menggambarkan ini 0 ke 1-nya ya, 0,30, 0,55 dan seterusnya ya. Hati-hati menggambarkannya. Kemudian F2 ya, berapa probabilitas F besar dari fungsi distribusi ya ketika X bernilai lebih kecil atau sama dengan 2. Kita bisa lihat di tabel ini 2, 0,73 ya. Tentukan probabilitas agar jumlah kesalahan pemasangan dalam suatu peralatan tertentu lebih besar dari 1. Jadi PX lebih besar dari 1. Ini rumusan nanti bisa dibaca di bagian catatan ini juga. Rumusnya kalau lebih besar dari 1 itu 1 min PX lebih kecil atau sama dengan 1. Karena totalnya dari seluruh variabel acak kita jumlahkan probabilitasnya jumlahnya 1. Atau kalau mau dicari lebih besar dari 1 berarti ketika X bernilai 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya. Jadi total seluruhnya 1 dikurangi X lebih kecil atau sama dengan 1. Kita bisa lakukan seperti itu, dimana X lebih kecil atau sama dengan 1 itu diberi simbol F dalam kurung 1. Jadi F ketika X-nya bernilai 1. Jadi 1 kurangi nilai 1 kita bisa lihat di sini. Ketika 1 dia 0,55. Jadi 1 dikurangi 0,55 0,45. Seperti itu ya. Nah, fungsi distribusi ini bernilai antara 0 dan 1. Ini fxi lebih kecil sama dengan fxc bila xi lebih kecil atau sama dengan xc. Nah, ini ketika dia bernilai lebih besar, kita akan pakai dia 1 min px fxi seperti contoh ini. Saya agak cepat karena materinya agak banyak ya. Kemudian tadi yang banyak contoh diberikan dalam bentuk diskret, variabel acaknya diskret. Kalau variabel acak kontinu itu seperti apa? Contohnya waktu hidup nih, frekuensi relatif contohnya ya. Jadi bentuknya seperti dalam kelas-kelas nyatakan ini. Dalam satu periode waktu dia ada nilai probabilitas. Seperti ini dalam bentuk histogram, kalau diagram bawah itu bentuknya diskontinu. Atau bentuknya kurva kontinu seperti ini ya. Nanti ada pembahasan di bab 5 itu ada namanya hukum normal, bentuknya dia kita saya kasih sini kalau jadi bentuknya dia simetris, nanti bentuknya hukum normal bentuknya seperti lonceng gitu ya, kita akan bahas. Ada salah satu contoh hukum probabilitas dengan variabel acak kontinu. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Ini sih nggak simetris tapi kontinu gitu ya. Intinya bahwasanya yang dinamakan dengan probabilitas itu adalah luas daerah di bawah kurva di atas sumbu absis nanti, atau ditambahkan dengan batas-batasnya seperti ini, ada A dan B batasnya. Di P dalam kurung A lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan B. Ini luas daerah yang dibatasi, yang di luar ini enggak ya. Jadi kalau yang mau notasi ini adalah daerah yang dibatasi oleh di bawah kurva, di atas ini sumbu absis, sumbu X-nya ini ada batas-batas. Kalau ini total seluruh luas daerah di bawah kurva di atas sumbu absis, itu totalnya seluruhnya adalah 1. Ya.
probabilitasnya positif. Kemudian kita akan coba pahami untuk variabel acak kontinu ini, probabilitasnya. Contoh 4 ya, dari suatu data statistik yang disusun oleh seorang dosen manajemen informasi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ujian-ujiannya terbagi secara uniform dalam interval 50 dan 70 menit. Kemudian kita akan coba gambarkan fungsi probabilitasnya, hukum probabilitasnya sebagai fungsi fx ini ya. Gambarnya adalah 50 sampai 70 dikali di sini tingginya adalah 1/20 karena luas daerah totalnya itu harus 1. Ya, ini 70 kurang 50 kan 20 kali 120 jadi 1. Luas daerahnya totalnya adalah 1, bentuk fx-nya menjadi 1/20 ya. Kemudian fx-nya adalah 1/20 di mana nilai 1/20-nya itu antara 50 dan 70. Kalau x lebih ini agak keliru ya. Ini dia nilainya ini, kalau 0 ini ke sini nih fx ini bernilai 0, dia bernilai 1/20 ketika antara rentang ini nilainya 1/20. Kalau yang lainnya itu 0 gitu ya. Ini ada kekeliruan x lebih kecil 50 0, x lebih besar dari 70 0 gitu ya. Ini ada kekeliruan dalam penulisan. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa probabilitas bahwa waktu yang diperlukan terdapat antara 55 dan 65 menit? Ingat bahwa yang dimaksud dengan probabilitas dalam konteks variabel acak kontinu, probabilitas dengan variabel acak kontinu, dia luas daerah di bawah kurva, di atas sumbu absis dengan batas-batas. Ini yang diarsir, ini yang dimaksudkan 55 sampai 65 itu. Ya, jadi luas daerahnya apa? Kalau persegi ini alas kali tinggi, alasnya berapa? 65 kurang 55 dikali tingginya 1/20, jadi 0,5. Yang dihasil ini sebesar 0,5 ya, sehingga Anda bisa tuliskan P dalam kurung 55 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 0,5 itu besar probabilitasnya adalah 0,5. Kemudian berikutnya untuk bisa lebih memahami lagi, kalau 50-70 bagaimana? Alasnya 70 kurang 50 kali 1/20 sama dengan 1 ya, seperti itu. Nah, kita lihat sifat-sifatnya. Kalau yang tadi dia penjumlahannya pakai diskrit, kalau ini kontinu berarti tadinya pakai sigma, ini pakai integral. Penjumlahan kontinu itu pakai integral ekspresinya. Integral fx dx sama dengan 1. Jadi kalau masing-masing probabilitas yang dijumlahkan dari luas daerahnya tadi nggak bisa dipecah-pecah karena dia kontinu gitu ya, sama dengan 1. Probabilitas itu pasti lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian tadi yang dibuat dalam batas-batas ini ya dibuat dalam bentuk integral dari A sampai B, batas-batas integralnya batas bawah A, batas atasnya B, fx dx gitu ya. Nah ini ekspresi x lebih kecil atau sama dengan A kita sebut dengan fa. Ini kalau diketahui apa namanya ini fx-nya, jadi fungsi f kecil x-nya itu untuk mendapatkan nilai fungsi distribusinya dia pakai integral. Nanti sebaliknya, ini F ini sama dengan FB min FA. Nah, ini sebaliknya. Kalau F besar X yang diketahui, mau cari Fx dia pakai diferensial. Jadi kebalikan dari integral itu pakai turunan ya. Di Fx seperti X. Itu ini ya, rumusan-rumusan yang menghubungkan antara F kecil X dengan F besar X dengan masing-masing maknanya. Kita sudah pelajari tadi. Ada sama dengan, ada lebih kecil, ada sama dengan. Cara mendapatkan satu dengan yang lainnya bisa menggunakan diferensial ataupun integral. Akan kembalikan, tolong dicatat. Nah ini contoh 5 akan dicontohkan sebuah persamaan fungsi dalam bentuk ini ya, bentuk fx-nya adalah k kali 9 min x kuadrat. Ingin dicari berapa besar k-nya. Sesuai dengan rumusan yang sudah kita pelajari dari catatan di atas, bahwasannya integralnya total seluruhnya itu kan 1 ya, karena semua probabilitas itu luas daerah di bawah kurva, di atas sumbu absis dengan batas-batas itu di sini 1 jumlahnya. Jadi kita bisa cari integral ini 0 sampai 3, 9 integral 9k ini 9kx min 1/3 kx pangkat 3 dengan batas-batas 0 sampai 3, x-nya kita ganti dengan 3, baru dikurangkan dengan x-nya diganti dengan 0.
Jadi hasilnya adalah K-nya kita dapatkan 1/18. Jadi kerapatannya kita bisa lihat fungsinya seperti ini, fx-nya, K-nya menjadi 1/18. Jadi fungsi ini K-nya jadi 1/18 9 min X kuadrat. Ya, dengan memiliki nilai ini 0 sampai 3 dan 0 untuk X yang lainnya. Fungsi distribusi, tentu setelah kita tahu fx, kita bisa integral fx-nya ya dengan 1/18 9 min t kuadrat dengan 0 sampai x, kita dapatkan f besar x-nya adalah 1/18 9 x min x pangkat 3/3. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nilainya kalau kita bisa lihat nilai untuk fx-nya adalah 10. Kalau 0 untuk x lebih kecil dari 0, antara 0 sampai 3 nilai sekian, dan untuk nilai x yang lainnya adalah 1, x lebih besar dari 3. Untuk menghitung probabilitas ini kita gambarkan fungsi distribusi di mana px lebih besar dari 2, kita ngulangi lagi yang sebelumnya pernyataannya, sama dengan 1 min px lebih kecil atau sama dengan 2. Px lebih kecil atau sama dengan 2 ini sama dengan f besar 2. Kita masukkan f besar 2-nya, kita masukkan dari rumusan yang ini nih. Nah ya, 1 min f2-nya berarti x-nya diganti 2, ininya juga diganti 2. Kita dapatkan seperti ini. 1 min 1/18, 18 min 8/3. 1 min ini nilainya adalah 0,85185, jadi 1 dikurangi sama dengan 0,1481. Seperti itu bagaimana contoh-contoh soal mencari hubungan f kecil dengan f besar dengan fungsi masing-masingnya diketahui dengan menggunakan baik integral atau diferensial ya, dan untuk mengetahui satu dengan yang lainnya tadi sudah dijabarkan dalam bentuk persamaannya. Nah, mohon didalami lagi ya, pelan-pelan diikuti lagi jadi hubungan antara f kecil dengan f besar. Nah, ini contohnya juga. Ini kalau dalam variabel acak kontinu beda dengan diskrit ya. Ini maknanya A lebih kecil dari X, sama dengan A lebih kecil sama dengan X. Ini juga tandanya itu sama. Ini sama dengan FB min FA. Nah, nilai probabilitas yang seperti ini sama dengan nilai FB dikurangi F besar A. Probabilitas tergantung pada satu titik A adalah 0 ya. Berapa itu? Kemudian harapan matematis, standar varian dan standar deviasi akan kita coba turunkan rumusannya ya, di mana di waktu kita belajar statistik deskriptif nih ya, kita sudah pelajari yang namanya nilai rata-rata, nilai varians untuk mendapatkan nilai standar deviasi gitu ya, dengan simbol yang agak berbeda yang digunakan dalam probabilitas. Kalau varians itu simbolnya di statistik deskriptif itu pakai S kuadrat. S-nya adalah standar deviasi. Kalau di sini tau kuadrat X, tau kuadrat ya, atau kuadrat X kalau di standar deviasi tau X gitu ya. Nah, harapan matematis dari suatu variabel acak. Ya, rata-rata dari variabel acak namanya harapan matematis. Bagaimana cara mencari nilai harapan matematis ini? Adalah dengan cara simbolnya adalah E dalam kurung X besar. Ini nilai, kalau rata-rata di statistiknya pakai X bar gitu ya. Nah, ini pakai E dalam kurung X besar ya, sama dengan nilainya adalah XI kali FXI sigma. Ini nih, sigma XI kali FX. Artinya X1 kali Fx1 ditambah X2 kali Fx2 dan seterusnya sampai Xn kali Fxn. Ya. Itu kita sebut dengan harapan matematis. Untuk mencari besarnya kita kalikan masing-masing probabilitas, nilai variabel acak dikalikan masing-masing probabilitasnya. Variabel acak ini probabilitasnya dan dijumlahkan seluruhnya. Nah, ini fx ini diulang lagi, ini adalah definisi probabilitas dari variabel acak x bernilai xi. Seperti itu. Atau simbol ix ini bisa juga dinyatakan dengan mu, simbol Yunani seperti ini ya, mu, bacanya mu.
Kemudian varians, bagaimana dengan varians? Tadi kan sudah didefinisikan seperti pembahasan di statistik deskriptif juga ya. Ada beberapa istilah, bagaimana cara ininya membedakan variabel acak, diskrit, dan kontinu. Kemudian kita pelajari karakteristik dari statistiknya kalau di statistik deskriptif. Di sini juga dipelajari parameter daripada variabel acaknya ya, ada harapan matematis dan varian, nanti ada standar deviasi dan koefisien variasi juga dibahas. Seharusnya dengan sudah belajar di statistik deskriptif untuk menjabarkan untuk variabel acak dan probabilitas ini dengan beranalogi dengan cara sebelumnya bisa lebih mudah ya. Caranya adalah varian var x ya, varians dari variabel acak x itu adalah nilainya E dalam kurung X min EX ya dalam kurung, jadi selisih dari nilai masing-masing variabel acak dikurangi nilai harapan matematisnya dikuadratkan nilainya ya, harapan matematis dari X min EX dikuadratkan ya. Kita bisa nanti bikin tabelnya untuk bisa mengerjakan caranya dengan lebih mudah untuk mencari nilai varian. Atau rumusnya seperti ini, sigma ya xi min ex, jadi masing-masing nilai variabel acak dikurangi nilai harapan matematis dikuadratkan dikalikan dengan fxi, karena ini masih nilai harapan matematis dari x min ex. Jadi gini caranya, xi dikurangi ex dikuadratkan dikali fxi. Kalau standar deviasi tau dalam kurung X itu sama dengan akar dari varian ya, ini disebut dengan standar deviasi. Biasanya dalam melaporkan hasil pengukuran itu kan nilainya adalah kalau di statistiknya ya, nilai harapan nilai rata-rata plus minus nilai standar deviasi. Ini penting ini untuk yang di variabel acak simbolnya agak berbeda. Sebelumnya varian var x-nya itu dengan s kuadrat, tau x-nya dengan s. Kalau di sini var x-nya bisa tau kuadrat x ya, atau var x. Kalau standar deviasinya tau x. Jadi, varian ditotasikan juga dengan tau kuadrat atau tau x kuadrat ya. Ini maksudnya ini merupakan variabel acak x. Nanti ada beberapa variabel acak yang dibahas ya, dari hukum dua dimensi, tidak hanya satu variabel acak tapi dua. Misalnya di sebuah perusahaan itu dilihat ditinjau dua kategori ya, di dua variabel acak dari gaji dan tingkat senioritas misalnya. Nah ini merupakan standar deviasi varians dari variabel acak x-nya, tau kuadrat x. Nah ini tau atau tau x gitu ya. Standar deviasi mempunyai satuan yang sama dengan variabel acak dan mengkarakteristikkan dispersi bentangan dari harga-harga variabel acak di sekitar harga rata-rata. Ini juga di statistik deskriptif ya. Jadi nilainya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Kalau 0 berarti tidak terdispersi, dia. Jadi tidak ada penyebaran datanya, tetap berada pada nilai rata-ratanya. Kalau ada nilainya berarti lebih besar, ada dispersinya di situ ya, tidak mungkin negatifnya. Saya izinkan kawan. Kemudian kita lihat di sini, ini seperti catatan perlu juga di highlight ya. Seperti halnya harapan matematik, varian adalah suatu angka yang bukan acak. Suatu hukum probabilitas, model probabilitas mengatur sifat-sifat dari suatu variabel acak. Pengertian aksa ini diasosiasikan dengan populasi ya. Dengan kata lain, kesimpulan yang mungkin dari suatu fenomena khusus. Oleh sebab itu harapan matematis dan varian juga disebut parameter dari populasi. Dan dengan demikian bukan acak, jadi dia punya nilai ya, tentu gitu, parameter dari populasi yang namanya varians harapan matematik gitu ya, merupakan parameter dari populasi. Jadi populasi itu dilihat dari berapa nilai harapan matematis dan nilai variansnya. Ini kita menggarisbawahi dalam tanda sigma dan integral ini ya. Sigma ini
penjumlahan diskrit ini. Kalau ini kontinu ya. Jadi yang digunakan kalau yang kontinu secara umum harapan matematis fx-nya adalah integral x kali fx dx dengan batas-batas integralnya. Var x-nya adalah x min ix dikuadratkan kali fx dx gitu ya. Rumusnya kemudian bisa juga rumus ini kita pakai dengan teknik seperti ini. Jadi var x ini adalah sama dengan e dalam kurung x kuadrat min ix dikuadratkan. Apa yang kalau ix kan tadi tahu x kali fx gitu ya, xi kali fxi sigma. Kalau x kuadrat, oh ini xi kuadrat kali fx kuadrat. Kalau ix kan kita dapatkan di perhitungan menghitung ini dikuadratkan, ini hasil ix kuadratnya dikurangi ix dikuadratkan. Jadi nilai harapan matematis dikurangkan dari total ix ini. Nah, ini penjumlahan dari xi kuadrat dikali fx. Bedanya sama ix, xi kali fx. Kalau x kuadrat, x kuadrat itu seperti ini notasinya. Jadi var x selain bisa dipakai rumus ini, kita juga bisa menggunakan rumus ini, gitu ya. Kemudian yang namanya koefisien variasi juga dibahas, walaupun di statistik sudah, tapi ini sama pemahamannya ya, cuma simbolnya yang agak berbeda. Sebelumnya kan S per X bar kali 100%. Kalau ini tau X per EX kali 100%. Jadi standar deviasi dibagi dengan harapan matematis kali 100% itu harga mutlaknya. Kemudian kita akan pahami konsep-konsep tadi melalui contoh 6. Coba kita lihat ya. Suatu perusahaan ingin menginvestasi dalam saham biasa di suatu perusahaan. Kita biar tahu yang mana sih maksudnya digunakan variabel acak ini gitu ya. Ini contohnya. Jadi kita mau melakukan investasi pada beberapa saham ya dengan tingkat rendemen, ini artinya tingkat penghasilan yang didapat ya, berapa persen ya returnnya. Ini masing-masing persentase ini didapat dengan tingkat probabilitas yang berbeda. Nah, 28% dia probabilitas mendapatkan keuntungan 28% ini probabilitasnya adalah 0,05, 23,4% ini 0,21 dan seterusnya ya. Pertanyaannya di sini tentukanlah harapan matematis dari kondisi seperti ini. Nah, Ix sama dengan rumus yang ini adalah sebuah variabel acak yang diskrit ya, sehingga kita jumlahkan dengan menggunakan sigma. Ini jumlah aljabar untuk yang diskrit. Jadi xi kali fxi. Kita sudah pahami rumusnya. Jadi xi-nya berapa nih? Ini menilai 28,0 dikali probabilitasnya 0,05 ya. Ini probabilitas, ini nilai variabel acaknya. Ditambah semuanya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, yang 8 ketinggalan. 8 kali 0,08 ya. Oh, ini penjumlahannya sih pas nih. Jadi nilainya 17,778% nilai harapan matematisnya. Kemudian parameter yang kedua dari populasi yang mau dilihat dari eksperimen acak ini ya, adalah varians ya. Nilainya gimana? Rumusnya kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Jadi kita harus dapatkan nilai ini dari masing-masingnya, nanti akan dijumlahkan. Ini 28 nilai xi dikuadratkan karena nilai harapan matematis dari x kuadrat ini kita dapatkan masing-masing untuk mengalihkan xi kuadratnya. Jadi kita kuadratkan masing-masingnya, dapat ini dikalikan dengan fxi. Nilai fxi-nya masing-masing nilainya sudah ada. Ini dikali ini hasilnya ini. Ini dikali 547,256 kali 0,2 115. Jadi nilai ini ya dijumlahkan ya, seluruhnya kita dapatkan ya, nilainya 340,834. X itu dan nilai ini dikurangi nilai harapan matematis dikuadratkan. Bisa cara mencari varians melalui contoh seperti ini ya. Rumusnya tadi juga sudah dibahas. Standar deviasi akar dari varians, akar dari 24,7767 itu 4,98%. Ini dispersi daripada penyebaran daripada sekitar nilai rata-ratanya ya.
Koefisien variasinya adalah tau X per EX kali 100%. Jadi, tau X-nya standar deviasi 4,98, ini nilai rata harapan matematis kali 100%, 28,01%. Nah, itu beberapa parameter yang umum ya yang dipakai digunakan nilai harapan matematis. Nah, varian karena untuk mendapatkan standar deviasi kita perlu mencari nilai variansinya terlebih dahulu, kemudian koefisien variasi. Koefisien variasi ini menunjukkan nilai makin besar nilai CV-nya makin beresiko ya. Jadi maksudnya beresiko karena apa ya, kalau tidak ada resiko dia maksudnya sudah pasti dia dapat nilai tertentu, itu penyebarannya atau X-nya pasti nol ya. Nah, kalau ada ketidakpastiannya, jadi punya resiko tidak mendapatkan nilai yang diharapkan gitu ya. Nah, ini contoh sesuatu yang kita sudah pasti menginvestasikan dalam bentuk membeli obligasi pemerintah, mana rendemen artinya interest rate yang dijanjikan oleh pemerintah itu 12%. Jadi sudah pasti dia kita dapat nilai itu. Kalau saham itu kan fluktuatif ya, kadang naik tinggi itu dengan probabilitas tertentu. Nah, ini penyebarannya atau dispersinya itu tau X-nya sama deviasinya 0, sehingga kita masukkan ke rumus CV ini 0, berarti CV-nya 0. CV yang 0 ini, investasi ini tidak memperlihatkan ketidakpastian, jadi pasti dia dapat 12% gitu ya. Kemudian ini mau dibandingkan dua buah cara menginvestasikan melalui saham dengan berbagai macam ini ya, saham yang dibeli dengan berbagai macam probabilitasnya. Kita dapat CV sudah dihitung tadi di atas 28,01%, obligasi pemerintah 0%. Mana yang lebih beresiko? Oh, yang lebih beresiko ya CV yang lebih tinggi ya. Makanya ada statement atau quote yang high risk high return. Jadi dengan nilai lebih tinggi seperti ini returnnya besar nih dibanding 12% ya, tapi risikonya juga besar. Gitu. Contohnya yang lain kita lihat saja ya. Nah, ini biasanya setelah mempelajari parameter-parameter tersebut ada sifat-sifat sehingga kita nanti kalau ada perubahan data kita bisa lebih cepat dengan mempelajari sifat-sifat ini. Ini mirip dengan yang di statistik deskriptif ya, ketika ditambahkan dengan satu konstanta namanya perubahan titik awal. Bentar ya, tampaknya ada tamu. Saya
Maaf ya, tadi ada tamu. Oke, saya lanjutkan. Masih kedengaran suara saya? Terdengar Bu. Masih Bu. Oke. Masih Bu. Ya, terima kasih. Sifat-sifatnya seperti ini ya. Namanya kalau ditambahkan dengan sebuah konstanta, perubahan titik awal. Kalau dikalikan dengan sebuah konstanta namanya perubahan skala. Jadi titik awal ini mempengaruhi nilai harapan matematis yang baru, ini X plus C ya. Kalau dikalikan masing-masing variabel acaknya hasilnya ada A kali X. Kalau dua-duanya mempengaruhi. Ini tidak sama dengan varians dan standar deviasi. Rasanya mirip dengan yang sebelumnya ya. Jadi analogi saja. Kalau ini nilainya kalau dijumlahkan, dia nilainya tetap. Dan nilainya tetap varians. Kalau dikalikan baru berubah. Variansnya AX, masing-masing variabel acak dikali A, ya varian dikali X. Kalau standar deviasi dijumlahkan tidak pengaruh juga, yang dikalikan baru berpengaruh. Dua-duanya ya, ini cuma yang satu saja yang mempengaruhi yang perubahan skala. Kalau ini dua-duanya seperti itu ya. Sehingga kalau ada data di mana variabel acaknya mengalami hal tersebut, perubahan skala atau perubahan titik awal seperti itu ya, pertukaran skala atau perubahan titik awal akan berdampak sesuai dengan rumus yang diberikan. Kemudian pertidaksamaan Chebyshev ini penting dipelajari ketika sebuah nilai X yang berada pada sebuah interval tertentu, nilainya antara IX min sampai IX plus K kali standar deviatas pada interval ini, kita bisa Chebyshev ini dan nilainya lebih besar sama dengan 1 min seperka kuadrat. Bisa dijelaskan bila suatu variabel acak X mengikuti hukum probabilitas itu dengan rata X yang varians tau kuadrat E, sehingga maka dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi lebih besar. Kemudian sini ada catatan nilai IX, nilai harapan matematisnya dan nilai standar deviasinya. Kita bisa gunakan rumus pertidaksamaan Chebyshev itu untuk mencari nilai probabilitas di mana X-nya pada rentang interval IX min K kali standar deviasi sampai IX plus K kali standar deviasi lebih besar atau sama dengan 1 min seperka kuadrat. Kemudian ada secara spesifik, ini namanya pertidaksamaan Kemmedow, mirip sekali dengan Chebyshev, cuma ada perbedaan angka di sini. Kalau tadi 1 min seperka kuadrat, ini ada faktor 2,25 ya. Jadi ini cocok untuk distribusinya kontinu, simetris dan unimodal. Jadi kontinu dia, kemudian dia simetris dan unimodal. Jadi ada
sini. Nah, ini perbandingan antara Chebyshev dan K-Medal, ya. Perhitungannya mendapatkan batas bawah probabilitasnya. Ya, kalau K-nya 1, 1,5 dan seterusnya dari masing-masing. Untuk ketidaksamaan Chebyshev dan K-Medal ini dilatih di soal latihan 4. Saya akan jelaskan soal latihan 4 ini, tapi nanti di akhir sesi kan ada latihan seperti biasa untuk sesi ini nomor 1 ya. Nanti nomor 3 yang lagi yang lain diambil dari latihan yang di akhir dari bab 3 ini. Nanti kita lagi jelaskan tentang soal latihannya. Nah, ini ya soal latihan 4 ini, beberapa data digunakan di sini. EX-nya 150, standar deviasi tau X-nya adalah 14. Ya, suatu perusahaan grup expert konsultan dalam bidang psikologi industri menggunakan suatu sistem apresiasi dan evaluasi pada staf perusahaan. Jadi beberapa karakteristik manajerial yang dicari perusahaan dievaluasi dengan bantuan sejumlah tertentu dari simulasi masalah perusahaan berikan berapa tingkat kesulitan. Kemudian untuk staf menengah, norma apresiasi globalnya adalah harga rata-ratanya dia 150, standar deviasinya 14. Akan tetapi tidak dapat dipastikan pada distribusi hasil-hasil yang berhubungan dengan evaluasi dari staf ini. Nah, ditanya berapa probabilitas agar apresiasi global di staf intermediate letak antara 122 dan 178, sekitar apresiasi rata-rata global. Ini apa artinya? Ini untuk menggunakan ketidaksamaan Chebyshev itu, ini EX ya, ini tau X. 122, 178 itu apa? 122, 178 itu kita lihat ketidaksamaan Chebyshev. Ya, secara umum kita gunakan Chebyshev. Kalau dijelaskan dia continue symmetric model baru kita pakai K-Medal. Nah, ini EX diketahui, tau X tadi diketahui juga. Kemudian ini batas-batas ini, X itu berada pada tadi ada batas yang 122 178 gitu ya. Jadi nilai X min K kali standar deviasi itu di soal ini diberikan nilainya. Untuk contoh soal ini ya, ini nilai X diketahui, nilai tau X diketahui. Ini 122 ini nilai X min K kali standar deviasi. 178 itu X plus K kali standar deviasi. Ya. Jadi untuk mencari K dulu, karena mau cari probabilitasnya kan lebih besar atau sama dengan 1 min seper K kuadrat. K-nya harus ditemukan dulu. Cara menemukannya bisa lewat 122 atau 178 ya. EX ada datanya ini 150 dikurangi K kali standar deviasi K kali 14 sama dengan 122. Nah, persamaan aljabar biasa, K-nya dapat ya. Setelah dapat baru dicari probabilitasnya itu ada lebih besar atau sama dengan 1 min seper K kuadrat. K-nya dari yang diperoleh di persamaan tadi gitu ya. Harusnya bisa dikerjakan. Kemudian ini kebalikannya nih, 90% ini probabilitasnya. Bervariasi apresiasi global dan startnya di sekitar rata-rata. Nah, harga berapa? Jadi yang ditanya, kalau tadi yang nomor satu itu ini ya, nomor 1 diminta Anda ini berapa besar 1 min per K kuadratnya. Ini probabilitasnya berapa? Di mana nilai X-nya itu berada pada interval 122 178. 122 di sini X tahu X tahu ini sama dengan 122, K-nya dapat. K-nya dipakai untuk menghitung ini 1 min per K kuadrat. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, yang B ini 90% ini diketahui. 90% itu 0,90 ya, 0,9. Jadi K-nya dapat 1 min seper K kuadrat itu sama dengan 0,9. Jadinya K-nya dapat, kita masukkan sini. X ada, tau X ada, K-nya diperoleh dari sini, kita bisa tentukan batas ini dan batas ini. Itu yang dimaksudkan ya. Sedangkan nomor C, itu Anda bisa kerjakan seperti itu. Untuk memahami ketidaksamaan Chebyshev, di mana kita mau mencari probabilitas di mana X itu berada pada satu interval tertentu, X min K standar deviasi sampai EX plus K standar deviasi, di mana probabilitas tersebut nilainya ada lebih besar atau sama dengan 1 min seper K kuadrat. Nah, nomor
C dinyatakan di sini, oh ini berapa interval, ditanya yang intervalnya ditanya. Jika diterima bahwa distribusi apresiasi global kontinu simetris dan unimodal. Ini sama dengan pertanyaan B, cuma yang digunakan adalah ketidaksamaan Kern-Meidel karena di sini dinyatakan dengan pasti oh dia continuous simetris dan unimodal. Jadi kita gunakan pertanyaan B sama ya. 90% dia 0,9. Yang gunakan yang ini, jangan yang C bisa ini yang Kern-Meidel. Ini 1 min 1/2,25 K kuadratnya sama dengan 0,90 ya, 0,90%. Jadi K-nya dapat, ya kita cari yang batas-batas ini. Ya, X-nya kan ada, tau X-nya juga ada. Seperti itu. Mohon dikerjakan ini soal latihan 4 dituangkan di dalam jawabannya ABC. Saya sudah arahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita lanjut ya, hukum 2 dimensi. Tadi ada variabel acak, ada probabilitas, pengertian F kecil X, Y, pengertian F besar X, Y, hubungan masing satu dengan yang lain. Kalau kontinu bagaimana, termasuk ketidaksamaan Chebyshev, Kern-Meidel. Sekarang kita tambahkan dengan hukum 2 dimensi. Hukum 2 dimensi ini, kalau dari tadi contohnya kan variabel acak yang ditinjau cuma satu ya. Kalau 2 dimensi ini yang ditinjau adalah 2 variabel acak. Contohnya nih, 300 pegawai dibagi nanti kategorinya dari gaji dan tingkat senioritas. Nah, menjawab persoalannya berapa probabilitas dari masing-masing ketika gajinya sekian dan tingkat senioritasnya sekian, berapa probabilitasnya kita bisa cari ya. Tapi sebelumnya kita definisikan dulu seperti semula gitu ya, masing-masing variabel acak. Nah ini datanya seperti ini, kita olah data ini dalam bentuk variabel acak. Saya stop sharing di sini dulu. Kita masuk ke mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan saya.